Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pada seluruh jemaah, terima kasih atas kehadirannya. Pagi hari ini saya ditugaskan Pak Aan untuk membawakan kultum. Kultum yang akan insya Allah saya bawakan ini sumbernya adalah dari kitab Nashahul Ibad. Ini buku yang kedua, jadi kitab ini saya kaji setiap malam Jumat bersama dengan Ustadz dari di Cengkareng, di tempat tinggal saya, di tempat tinggal orang tua saya. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikitlah yang bisa saya sampaikan, karena ini baru kemarin nih materinya, jadi saya sampaikan lagi gitu ya. Dan kebetulan saya udah nyatet juga. Biasa kalau pulang ngaji itu saya catat gitu, untuk saya sampaikan ke keluarga gitu. Jadi saya sebenarnya nggak punya persiapan, kebetulan pas ngelihat ini ya udahlah saya bawa aja gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan bab yang ke-14. Yang ke-14, qala Anas hadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Anas pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibnu Malik radhiyallahu an, innal arda tunadi kulla yaumin, sesungguhnya bumi memanggil kita setiap hari, iyana bi asyri kalimatin, kepada kita dengan 10 kalimat. Jadi kebetulan di bab ini menceritakan tentang bumi yang setiap hari memanggil kita dengan 10 pernyataan dari bumi itu ya. Ini bukan hadis tetapi kata-kata yang yang diberikan oleh Anas radhiyallahu an. Wa taqulu ayil ardul lati nahnu 'alaiha yabna adama, dan bumi berkata bahwasanya bumi yang kita berada di atasnya, wahai anak Adam, tas'a, berjalanlah, ay tajri ila kulli jihatin hala kaunika, berjalanlah engkau ke setiap jihad ketika ada engkau, ala zahri, di atas punggungku, wa masiruka fi batni, sedangkan tempat kembali engkau ialah ke dalam perutku, ay marji'uka fi batni, yakni tempat kembalimu ke dalam perutku. Di bumi memanggil kita setiap hari, berjalanlah engkau. Jadi ya terserah deh, istilahnya terserah deh lu mau ngapain, jalan aja. Lu jalan berjalan-jalan Anda di atas punggungku, tapi ingatlah suatu saat Anda akan berada di dalam perutku. Jadi bumi ini ngancem ngancem kita, kita yang sedang jalan-jalan di atas perut bumi, di atas punggung bumi. Nah, bumi akan mengancam suatu saat Anda akan ada di dalam perutku. Kemudian yang kedua, wa ta'si khaliqaka ala zahri, dan engkau durhaka kepada yang menciptakanmu di atas punggungku. Wa tu'adzabu ghadan idza kunta,
dan engkau akan disiksa besok di hari kiamat apabila engkau telah berada di dalam perutku, fi batni. Jadi yang kedua, puas-puasinlah engkau durhaka kepada Allah, durhaka kepada yang menciptakanmu, karena besok engkau akan disiksa di dalam perutku. Jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, bumi setiap hari cuma bilang puas-puasin deh, besok di perutku engkau akan aku siksa. Yang kedua itu. Yang ketiga, watad haku ala zohri, dan engkau tertawa di atas punggungku, watabki fi batni, dan engkau akan menangis di dalam perutku. Jadi banyak tertawa ketika mendurhakai Allah, ketika berbuat dosa kita tertawa di atas punggung bumi. Ya, bumi hanya bilang tertawalah sepuasmu, besok engkau akan menangis di dalam perutku. Qala Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, idza duhikal alimu dohkatan, apabila tertawa seorang alim satu kali tertawa, majja minal ilmi majjatan, maka memuntahkan ia dengan ilmunya sekali muntah. Jadi orang alim yang tertawa sekali itu diibaratkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah ilmunya akan keluar sekali muntah, maksudnya ilmunya hilang. Makanya orang-orang alim yang kita kenal, guru-guru kita gitu ya, jarang tertawa, paling senyum aja, jarang tertawa. Karena orang yang nggak tahu, kalau yang banyak tertawa pasti ilmunya juga tidak banyak gitu loh, karena banyak keluar berarti kan ilmunya. Kemudian watafrahu ala zohri, dan bergembiralah engkau di atas punggungku, watahzanu fi batni, dan engkau akan bersedih di dalam perutku. Jadi orang yang banyak bergembira, senang-senang terus gitu ya, nggak inget mati, nggak inget amalnya, nggak inget berbuat kebaikan dan segala macam, banyak tertawa, ya ingat-ingatlah di dalam perutku, kata bumi, engkau akan menangis. Wal farhu yustagmalu fi ma'anin, dan lafaz farhu, gembira, lafaz farhu digunakan di dalam beberapa makna. Ahaduhal batoru alaihi wa alaihi, yang pertama ialah kesombongan. Jadi gembira di sini maksudnya adalah sombong, orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Wa qauluhu ta'ala innallaha la yuhibbul farihin, di dalam firman Allah, Allah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang sombong. Di sini di kitab ini ditulis watafrahu, jadi diartikan sebagai kesombongan. Arti yang kedua ar-ridha wa ar-ridha, artinya ridho. Kemudian wa alaihi qauluhu ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun, di dalam firman Allah, setiap golongan dengan apa yang ada padanya mereka merasa bangga. Jadi artinya farihun
tafrahu adalah yang kedua adalah bangga. Jadi berbangga-bangga kepada diri sendiri, berbangga-bangga dengan amalnya, berbangga-bangga dengan ilmunya, menyombongkan diri, berbangga-bangga dengan apapun itu. Kemudian farihina bima yang ketiga as-surur, gembira. Arti farihun adalah as-surur, gembira. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka merasa gembira dengan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi gembira atas rizki dari Allah, artinya dari farihun. Yang keempat, lazzatul qalbi binaili ma yashtahi, ialah lezatnya hati, lezatnya hati dengan memperoleh apa yang diinginkan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kemudian terkabul, nah itu artinya gembira di sini. Wa yuqalu fariha bisaja'atihi wa ni'matillahi alaihi wa bimusibati aduwihi. Ia bergembira dengan keberaniannya dan nikmat Allah kepadanya dan dengan musibah yang menimpa musuh-musuhnya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mendapatkan nikmat dari Allah bahwa musuh-musuhnya dibinasakan oleh Allah, dia bergembira. Wa tajma'ul mala ala zohri, yang berikutnya kelima ini, engkau mengumpulkan harta di atas punggungku. Wa tandamu ala zalika fi batni, dan engkau akan menyesali di dalam perutku. Jadi orang yang menumpuk-numpuk harta, tidak menafkahkan hartanya ke jalan Allah, tidak menginfakkan hartanya ke jalan Allah, di dalam perut bumi dia akan menyesal. Jadi menumpuk-numpuk harta dari jalan yang haram, korupsi, dana bansos, ya, anggaran Ramadan, korupsi anggaran DKM gitu ya. Siap-siap aja akan menyesal. Walam tunfiqhu fi ta'atillahi ta'ala, dan engkau tidak menafkahkan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi harta yang tidak dinafkahkan di dalam ketaatan. Wa ta'kulul harama ala zahri, dan engkau memakan harta yang haram di atas punggungku. Wa ta'kuluka didanu fi batni, dan engkau akan dimakan oleh ulat di dalam perutku. Jadi harta haram yang kita makan di atas punggung bumi yang mengancam kita, begitu kita di dalam perutnya kita akan dimakan oleh ulat. Wa tahtalu ay tatakabbaru wa tu'jibu binafsika marahan, dan engkau sombong, yakni takabur, dengan wa tu'jibu, dengan ujub, binafsika, dengan dirimu, marahan, dengan angkuh. Jadi sombong, ujub, takabur, angkuh. Ya, kalau jalan dadanya duluan dibanding kakinya gitu. Kalau Pak Aris kan jalan perut duluan. Keren juga Pak, orang-orang jalan pakai kaki, perut duluan gitu ya, keren juga sih.
orang-orang yang sombong gitu. Orang lain nggak dipandang ramah apa rendah gitu ya. Siapa sih lo gitu kan. Gua dong gitu. Ala zahri, di atas punggung bumi, di atas punggungku. Kemudian yang berikutnya watazillu, dan engkau akan hina, ay tasiru dzalilan fi batni, engkau akan dihina-dinakan di dalam perutku. Jadi orang-orang yang sombong itu di dalam perut bumi akan dihina-hinakan. Jadi ya model-model itulah orang-orang yang pernah viral videonya gitu kan. Kamu nggak tahu saya, saya ini anggota DPR ditilang loh, padahal ditilang berapa sih itunya, dendanya nggak sampai jual mobilnya kan. Saya ini anggota DPR gitu, ya Allah ditilang doang. Pakai bawa jabatan, insya Allah. Kemudian ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, iyyaka wa isbalal izari fa inna isbalal izari minal makhilah. Waspadalah dengan isbal, karena sesungguhnya isbal itu termasuk dari kesombongan. Waduh, ini agak berat ini baca hadis ini. Saya juga bingung maksudnya isbal dekat dengan kesombongan itu seperti apa? Apakah mungkin berkaitan dengan riwayat yang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang itu ya, yang disuruh isbal kali ya, seperti itu. Wala yuhibbuhallahu, dan Allah tidak menyukai, wa inimru ru'u samataka wa ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wada'hu yakunu wa balahu alaihi. Dan jika ada seseorang yang memaki padamu, wa ayyaraka, dan mencela dirimu, bi amrin, dengan perkara yang ada padamu, huwa fika, dengan diri, fala tu'ayyiru, maka janganlah engkau mencela dia. Jadi nggak boleh di sini kita ada yang menghina kita, Pak Aris gendut gitu kan, menghina lagi ke saya, Pak Irman juga jelek gitu kan. Nggak boleh Pak. Sama kita Pak. Wa fihi wada'hu yakunu wabaluhu alaihi, dengan perkara bi amrin, dengan perkara-perkara yang ada padanya, dan biarkanlah dia, niscaya akan terjadi bahayanya kepada dirinya. Wa ajruhu laka wala tusabbana ahadan, dan pahalanya buat engkau, dan janganlah memaki kepada seseorang. Jadi kalau ada yang maki-maki kita, diemin aja, berarti pahalanya buat kita Pak. Dasar lu gitulah. Kemudian yang berikutnya hadis ini ruwahu Ibnu Hibban, diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban. Yang berikutnya watamshi masruron ala zahri, dan berjalanlah engkau sambil bergembira di atas punggungku. Wataqa'u ay watanzulu, dan engkau akan jatuh, yakni akan dijatuhkan, hazinan fi batni, sejatuh-jatuhnya, jadi orang yang
yang di dalam perut bumi, di sejatuh-jatuhnya jadi orang yang paling jatuh di dalam perut bumi. Jadi meninggikan diri, kemudian istilahnya dia berjalan dengan kesombongan, dengan bergembira. Maksudnya bergembira ini sombong sepertinya, karena orang-orang akan dijatuhkan gitu, jadi berarti tinggi sepertinya. Kemudian watamshi fi nuri syamsi wal qamari wasiraji ala zahri, dan engkau berjalan bermandikan cahaya matahari dan bulan dan cahaya lampu di atas punggungku. Wa taqa'u ay tasiru fi zulumati fi batni, dan akan jadi engkau maknanya di dalam kegelapan, fi batni, di dalam perut bumi. Jadi kita yang biasa hidup bermandikan cahaya, siang ada matahari, malam ada cahaya bulan, cahaya lampu, di dalam perut bumi kita akan mengalami kegelapan. Wa tamshi ala majami', dan berjalanlah engkau ke tempat berkumpulnya manusia, ai ila mawadi'i ijtima'in nas, yakni tempat-tempat berkumpulnya manusia, ala zahri, di atas perut punggungku, wa taqa'u ay tafsiru wahidan munfaridan fi batni, dan akan jadi engkau sendiri menyendiri di dalam perutku. Jadi kubur di dalam perut bumi itu kita akan sendiri dan gelap. Yang kita biasa berkumpul dalam kemaksiatan, masya Allah, innallah, bisa minta tolong gitu ya, minta tolong ke keluarga, minta tolong ke tetangga, minta tolong ke teman gitu ya. Kita dalam kesulitan di punggung bumi, nah di dalam perut bumi kita akan sendiri, tidak ada yang bisa kita mintai pertolongan. Ini wahidan munfaridan, udah satu, munfarid lagi, sendiri lagi gitu, udah sendiri menyendiri gitu, udah sendiri menyendiri. Gimana ya, kalau rame-rame menyendiri masih enak, menyendiri gitu, kita kumpul rame-rame tapi menyendiri ya. Ini wahidan munfaridan, udah sendiri menyendiri gitu. Jadi benar-benar tidak ada orang-orang yang bisa kita minta bantuan dan pertolongan di dalam kubur kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dari buku kitab Nasahihul Ibad ini. Sedikit insya Allah bermanfaat untuk diri kita sebagai pengingat kita dalam hidup di dunia ini. Insya Allah kalau kita berkumpulnya bukan dalam rangka maksiat, tetapi dalam rangka mencari ilmu, saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, insya Allah akan menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.